Ya, Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, semangat ya untuk pembelajaran kimia hari ini. Insyaallah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, lebih baik kita awali dengan berdoa. Jadi silahkan ketua kelompoknya yang mau memimpin doa, Mas Yusuf silahkan bisa dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawal kegiatan pada pagi hari ini, mari kita dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Nah, oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ya, Ibu absen dulu. Nah, hari ini siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkat ya. Nanti Ibu panggil namanya. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, hadir. Nah, sekarang untuk mengecek kesiapan belajar kalian, silahkan nanti kalian bisa swafoto atau memberikan kalimat penyemangat hari ini. Nah, untuk linknya kalian bisa akses di sini melalui Padlet ya. Silahkan menggunakan smartphone kalian bisa akses. Nanti media ini akan kita pakai juga ya selama pembelajaran. Jadi selain kalian untuk swafoto, kemudian nanti media yang akan digunakan, kemudian nanti juga ada hasil karya setelah pembelajaran nanti diupload di Padlet ini. Nanti sudah banyak ya yang menuliskan kata-kata semangat hari ini. Oke, sambil nanti ada yang masih menuliskan di sini, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau sebelum ini kita sudah belajar apa? Sebelum kita belajar materi hari ini tentang teknologi, kita sudah belajar terkait struktur atom, ya enggak? Kemarin ada apa aja? Ada teori perkembangan atom, ada sifat keperiodikan, terus ada penyusun atom ya. Terus kita tahu kalau sifat atom itu beda-beda apa sama? Beda, iya. Antara satu atom atau unsur dengan unsur yang lain itu berbeda. Coba kalau Ibu tanya, dulu komputer ukurannya besar atau ukurannya kecil seperti sekarang? Besar ya. Sekarang ukurannya udah semakin kecil jadi laptop, ya enggak? Terus jadi PC, terus turun lagi kan nanomaterial gitu ya. Jadi misalnya dulu untuk menyimpan baterai gitu ya, kita butuhnya untuk PC yang sangat besar, ya enggak? Kalau sekarang kan baterai HP kecil, bahkan sekarang udah ditanam ya, baterai tanam kan HP-nya. Nah itu juga bisa bertahan lebih lama, iya. Nah itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari nanoteknologi. Ya. Dulu pas corona suruh pakai masker enggak? Ya, maskernya yang gimana coba? Ya, yang 4 lapis katanya, minimal 4 lapis atau biasanya KN94 ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena menggunakan teknologi nano. Iya, karena semakin dia itu lapisannya banyak, ya enggak? Kemudian kalau KM94 itu menggunakan teknologi nano, artinya partikelnya kecil. Coba, kalau Ibu gambarkan misalnya gini, ini ada buletannya besar. Kemudian ada yang lebih kecil. Menurut kalian kerapatannya gimana? Jika dia itu masih partikel besar, di jeda atau selang-selingnya itu masih ada rongga ya enggak? Yang lebih besar daripada ketika dia ukurannya lebih kecil. Itulah kenapa masker itu katanya ya bisa menyaring virus ya, supaya virusnya nggak masuk gitu, karena tidak ada celah untuk melewati masker itu. Kartu kalian dulu ukurannya besar ya, terus berubah jadi apa? Jadi mikro, ya nggak? Kemudian nanti ada yang lebih kecil lagi. Itu adalah salah satu manfaat dari nanoteknologi. Nah itulah kenapa hari ini kita mau belajar. Emang kalau dia itu nano nanti gimana? Ya nggak, ada perubahan sifat atau tidak? Kemudian manfaat lainnya dari nanopartikel itu seperti apa? Di sini juga ada video terkait lumpur lapindo. Jadi sebenarnya di Indonesia itu juga sudah ditemukan nanopartikel, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal. Nah, ini adalah salah satu video terkait material yang ada di Indonesia tapi belum dimanfaatkan. Tadi disebut sebagai apa? Sebagai logam tanah jarang. Iya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu juga salah satunya supaya kalian memiliki gambaran, ya enggak? Kalau nanoteknologi itu ternyata sangat bermanfaat dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Iya, kalian pakai smartphone nggak cuma tiap hari ya, tapi tiap saat ya. Jadi sebenarnya nanoteknologi
jadi kalian pakai setiap saat gitu. Kemudian untuk memotivasi kalian, kalau misalnya mungkin nanti tertarik gitu ya dengan nanoteknologi, pengen nanti belajar teknik untuk memperdalam atau yang lainnya gitu. Ibu juga akan menampilkan satu video terkait dengan nanoteknologi. Oke guys, kita kembali ke Iron Man. Kalau kalian nonton film Iron Man dari pertama, kalian tahu Ada yang pernah nonton Iron Man ya? teknologinya, baik Ada. teknologi. Bahkan ada yang suka mengikuti Iron Man ya, karena itu sebenarnya adalah menggunakan teknologi, ya enggak? Dan itu adalah teknologi yang paling dipakai, teknologi nano. Yang tadi sempat kita bahas ya, yang sempat ibu beri gambaran terkait perubahan dari PC. Nah guys, inilah salah satu bentuk nanoteknologi, teknologi berukuran nanometer. Membandingkan 1 meter dari 1 miliar. Jadi memang ukuran nano itu sangat kecil ya, tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi memang harus menggunakan mikroskop yang khusus. Dalam skala nanometer, semua material memiliki sifat yang berbeda dari yang kita temui sehari-hari karena terpengaruh oleh hukum dalam fisika kuantum. Tadi kita sudah bicara ya, kalau misalnya unsur dalam keadaan normal saja dia sudah punya sifat yang berbeda-beda ya, beragam. Apalagi ketika dia nano ada perubahan sifat lagi. DNA manusia diameternya 2 nanometer, tapi bisa menyimpan informasi tentang fisik manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya enggak? Dan setiap manusia itu sama enggak? DNA-nya semuanya beda-beda. Jadi ketika kita belajar ini, selain kita juga terbuka terhadap teknologi, ya enggak? Dan ilmu pengetahuan, kita juga semakin bersyukur, ya enggak? Oh iya, ternyata teknologi ini sangat dekat dan kita sangat mensyukuri kebermanfaatannya. Inilah yang People know atom by atom, the science uses with the scientific functionality. Manipulated properties. Bisa dimanipulasi sifatnya. Jadi sebenarnya film-film yang sekarang ada itu sebenarnya seperti fiksi ya. Tapi yang di dunia nyata sebenarnya sudah ada, cuman belum dikembangkan. dan dia menyebutnya nanopartikel yang antara 1 sampai 100 nanometer. Karena dalam batas ukuran inilah sebuah material memiliki sifat khusus tergantung dari bentuk dan ukuran dari nanopartikel sangat kuat. Bukan hanya itu, dalam cerita Black Panther, Kostumnya menjadi sangat kuat, anti peluru ya. Kemarin itu anti peluru. sehingga Wakanda menjadi lebih tercanggih di dunia Marvel. Ini sangat canggih. Yang disebut sebagai vibranium. Cuman itu istilah di Marvel ya. Ternyata di dunia nyata itu sebenarnya ada yang memiliki sifat seperti vibranium. Padahal bahan ini tadi disebutkan sangat tipis ya. Itu sebenarnya adalah disebut dengan grafin. Grafin, kalian pasti pernah dengar grafit. Pernah dengar nggak kata grafit? Pernah. Grafit itu biasanya ada di pensil. Padahal kalau kalian biasanya kalau pensil sukanya apa? Atta, ya enggak? Tapi kenapa kok dia bisa menjadi yang paling kuat di dunia saat ini? Ya enggak? Itu karena ketika dia adalah dalam bentuk pensil, itu akan berbeda sifat dengan ketika dia itu dalam bentuk nanopartikelnya, ya enggak? Tadi aja dia bisa menghantarkan listrik lebih kuat dari tembaga. Nah, ternyata itu kan sudah kuat menghantarkan listrik yang kita pakai saat ini. Ternyata grafit itu atau grafin itu lebih kuat lagi. Terus bisa menahan beban sangat tinggi ya, lebih kuat dari baja. Artinya ada perbedaan karakteristik ya ketika pensil dengan ketika dia grafin, padahal sama-sama bahannya karbon. Jadi itulah keistimewaannya nanopartikel. Nah, ini vibranium. Manfaat nanoteknologi ya. Jadi tadi bisa juga anti peluru, terus bisa buat apa tadi? Bisa untuk pesawat, ya enggak? Karena dia memang bahannya, kalau ukurannya lebih kecil, artinya masanya juga pasti lebih kecil, ya enggak? Meskipun kuat, tapi dia itu ringan. Nah, itulah mengapa tadi pesawatnya sangat cepat ya, dan bisa digunakan untuk bertempur karena anti peluru. Nah, coba setelah kita melihat 2 video ini terkait dengan nanoteknologi, adakah pertanyaan yang muncul di benak kalian? Coba ada yang misalnya penasaran kok bisa sih kayak gini gitu, coba.
Ya. Kenapa nanopartikel sama partikel itu bisa beda sifatnya? Iya, beda sifatnya kenapa? Ya enggak? Nah, perbedaan sifat itu terjadi karena perbedaan ukuran tadi. Dari kerapatannya bisa, ya enggak? Nanti dari luas permukaannya juga bisa. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan lain? Pertanyaan lain terkait video yang sudah ditayangkan tadi? Saya sangat tertarik dengan nanoteknologi. Setelah mengetahui perbedaan sifatnya dan Iya. pemanfaatnya juga dalam kehidupan sehari-hari, saya penasaran tentang bagaimana pembuatan dari nanoteknologi sendiri. Ya, pembuatan nanoteknologi. Kalau tadi yang pensil itu penemuannya dapat Nobel tadi cuma apa? Cuma ada solasi, ya enggak? Ditempelkan ke pensil, terus ditemukan, kan pasti ada yang menempel ya, dan partikelnya sangat kecil, ya enggak? Kalau itu kan dibuat hanya apa? Ya hanya ditempelkan saja, tidak ada pembuatan khusus. Tetapi untuk nanoteknologi tertentu nanti pembuatannya ada khusus. Jadi ada secara fisika nanti ataupun secara kimia. Itu nanti bisa kalian pelajari setelah ini juga. Terus ada lagi nggak pertanyaan lain? Pertanyaan terkait video tadi? Belum ada? Ada nggak pertanyaan? Nah, pertanyaannya apa, Mas? Kenapa kok nanopartikel itu lebih kuat daripada Iya, nanopartikel itu kenapa lebih kuat? Tadi bisa dilihat dari kerapatannya. Kalau dia kecil, misalnya ya, dia kecil kan jaraknya semakin dekat. Kita tahu ada gaya tarik inti, ya nggak? Nah, kalau gaya tariknya itu semakin dekat, itu berarti kuat nggak? Sudah semakin kuat. Tidak hanya gaya tariknya saja, tetapi kerapatannya juga tinggi, artinya lebih kuat atau lebih susah ditembus seperti masker yang tadi. Ya nggak? Nah, itu akan kita pelajari setelah ini, bagaimana pembuatannya, bagaimana pemanfaatannya dan hubungannya dengan tadi luas permukaan, kerapatan, kok sifatnya bisa beda, gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Hari ini setelah kita melihat video dan ada beberapa pertanyaan, nanti Ibu bagi kelompoknya. Bagi kelompoknya, karena Ibu ingin kalian itu memiliki kenyamanan ketika belajar ya. Jadi Ibu tidak mau memaksakan kalian itu harus berkelompok yang A sama si B, itu enggak. Tetapi kalian bisa memilih. Jadi ketika pembelajaran, apalagi sekarang kurikulumnya merdeka ya, jadi kalian boleh menentukan sebenarnya lingkungan belajar seperti apa yang kalian mau. Misalnya, Bu, saya nyaman kalau belajar sama ini lebih semangat, misalnya gitu ya. Jadi hari ini pembagian kelompoknya itu silakan disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Ketika kalian nyaman dengan partnernya, diharapkan nanti ketika belajar juga akan lebih nyaman ya. Nah, jadi hari ini pembagian kelompoknya itu nanti terdiri dari 5 sampai 6 orang. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu ya. Jadi LKPD ini nanti berisi tentang seluruh kegiatan yang akan kita lakukan. Tadi sudah menonton video, sudah ada pertanyaan yang muncul, kemudian kalian bisa mengeksplorasi sumber belajar. Boleh yang sukanya nonton video, yang lebih paham kalau lihat gambar, boleh nanti lihat di YouTube atau belajar melalui gambar, itu boleh. Kalau yang lebih suka membaca, silakan baca buku boleh, baca jurnal boleh, gitu ya. Silakan disesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kemudian untuk hasil karyanya nanti silakan dikumpulkan di sini. Jadi nanti ada pengumpulan hasil karya, nanti di sini. Ini ada pengumpulan hasil karya. Nanti setiap kelompok membuat infografis terkait manfaat nano ya. Jadi manfaat nano itu nanti sangat banyak. Kalian boleh setiap kelompok itu beda-beda. Jadi nanti isi dari infografisnya juga menyesuaikan dari yang kalian tentukan ya. Misalnya tadi contohnya masker, misalnya mau masker, oh yang ada di masker itu apa? Kok bisa dia itu tahan virus misalnya gitu, ya enggak? Nah itu nanti silahkan dijelaskan di infografis. Jelas ya? Jelas. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Ya, kalau belum ada yang ditanyakan silahkan berkelompok ya. Ini bagikan LKPD-nya. Ini nanti kelompok 1. Ya, masih nanti silahkan dulu ya sampai sini ya. Diperlihatkan identitasnya kelompok 1, 2, 3. Nanti
Disediakan LKPD-nya. Jika ada kesulitan, nanti boleh tanya ke ibu ya. Silakan dilanjutkan diskusi. Gambaran terkait nanopartikel itu seberapa ukurannya. Kemudian yang selanjutnya cara membuatnya ataupun nanti kalau mau dijelaskan, nah untuk cara pembuatannya itu kan sebenarnya secara fisik dan kimia. Jadi kalian boleh menjelaskan secara fisik itu seperti apa, secara kimia seperti apa, ataupun yang secara fisik itu boleh dijelaskan lagi. Fisik itu kan banyak caranya ya. Nah, kalian boleh dilengkapi lebih baik gitu ya. Jadi dilengkapi dengan secara fisik itu contohnya apa, yang kimia apa begitu. Boleh dilengkapi di LKPD-nya. Nanti silakan dituliskan kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah lihat? Dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini bersama teman saya, ingin sedikit memaparkan tentang nanoteknologi, yaitu nanosilver dalam cat antibakteri dan antibiotika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afal Martin. Nama saya Benar Priyobodo. Nanosilver sendiri adalah salah satu ion antimikrobial alami tertua di dunia yang mampu membasmi perkembangan. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak dari kelompok lain? Terkait di sini ion Ag ya, nanosilver terhadap anti kuman atau anti bakteri. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai baterai nanoteknologi dan baterai konvensional. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Nanoteknologi di Tabir Surya. Jadi semua infografis yang telah dipaparkan itu mewakili berbagai pemanfaatan ya. Tadi kalau di kesehatan itu kan ya, kalau misal chat yang pertama apa? Dari kelompok 1. Chat, iya ya. Ya, chat menggunakan nanosilver itu kan juga masuk ke dalam kesehatan ya enggak, supaya anti kuman gitu ya, membunuh bakteri-bakteri. Kalau yang kedua itu tadi di baterai. Iya, itu berarti dalam teknologi ya. Jadi penggunaannya seperti yang tadi dibilang, sekarang smartwatch juga semakin kecil gitu ya. Kemudian yang ini di bidang kesehatan juga, ini kecantikan juga ya, menggunakan tabir surya. Dulu biasanya disebutnya kok masa mukanya pakai
karena partikelnya besar jadi lebih terlihat, ya enggak? Tapi kalau yang sekarang itu lebih halus, jadi ketika digunakan itu tidak terlalu terlihat putih gitu ya. Dan kita sudah belajar terkait manfaatnya di LKPD sudah ada ya. Kemudian ada bagaimana ukurannya dibandingkan dengan ukuran normalnya. Sekarang kita buat kesimpulannya atau rangkuman dari yang kita pelajari hari ini. Coba, kalau yang pertama tadi nanopartikel, dari ukuran dulu ya. Jadi ukurannya, tadi ukurannya berapa untuk nanopartikel? 1 sampai biasanya yang disebut sebagai nano adalah 1 sampai 100 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 1 dibagi 1 miliar. Miliar itu nolnya ada berapa? 5. Ada 9. Kalau segini juta, ya enggak? Kalau miliar adalah 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 9 meter. Terus tadi ada juga hubungannya terkait apa? Kerapatan. Iya. Ketika ukurannya sangat kecil. Nah, kecil banget ukurannya. Sama ketika dia ukurannya lebih besar, misalnya segini. Sebenarnya atom itu sudah sangat kecil, tapi nano lebih kecil lagi. Iya. Kira-kira kerapatannya gimana? Tinggi yang kecil. Iya, tinggi yang kecil ya. Atau ketika nanopartikel berarti nanti kerapatannya itu tinggi. Luas permukaan. Luas permukaan. Coba ada luas permukaan nanopartikel gimana? Semakin apa ketika dia nanopartikel? Semakin besar. Semakin besar. Dia ukurannya besar, sama ketika dia dipecah menjadi lebih kecil, ternyata luas permukaannya itu lebih besar ketika dia ada banyak atau berubah menjadi partikel yang lebih kecil. Pembuatan nanopartikel, untuk menguatkan tadi, pembuatan nanopartikel itu ada berapa? Setelah kalian tadi mau eksplorasi sumber belajar, ya ada 2 apa saja? Fisika dan kimia. Kalau secara fisika ya berarti secara fisik, ya enggak? Bisa lewat penghancuran. Manfaatnya sangat beragam ya. Tadi kita sudah belajar. Ternyata setelah kalian eksplorasi selain yang ibu jelaskan di awal, ternyata yang kalian eksplorasi juga masih banyak bermanfaat. Ya enggak? Ibu yakin kalian dapat jurnal nggak cuma 1? Nah, masih banyak jurnal yang lain. Cuma kalian mungkin memilih yang paling menarik gitu ya. Nah, karena memang manfaatnya sangat banyak. Ada perbedaan nggak jawaban yang kalian dapatkan dengan yang ibu jelaskan baru saja? Berarti kalau tidak ada miskonsepsi ya, artinya semuanya sudah bisa memiliki pengetahuan yang sama terkait pembentukan, kemudian luas permukaan, kerapatan gitu ya. Berarti tidak ada yang miskonsepsi begitu. Sudah selesai materi yang kita pelajari hari ini terkait struktur atom dan manfaat nanoteknologi. Di sini ada games yang bisa kalian kerjakan. Di situ nanti ada monsternya, jadi bukan kalian ngejar monster ya, tapi kalian memilih jawaban yang benar. Nah, nanti gamesnya bentuknya seperti ini. Silahkan dikerjakan gamesnya. Tak speak. Ini sebagai salah satu bentuk ibu bisa menilai, oh berarti memang sebenarnya kebanyakan sudah betul ya. Berarti artinya pemahaman kalian sudah cukup baik. Cuma nanti berarti ada yang memang harus dipelajari lagi begitu ya. Di sini kita lanjutkan lagi ke kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu merefleksi. Coba untuk refleksi hari ini, ada yang mau memaparkan refleksi hari ini? Hari ini kita belajar tentang nanoteknologi. Iya, tentang nanoteknologi. Kemudian ada ukuran, terus luas permukaan, ya. terus juga ada permukaan dan segi tadi
Iya, ada tabir surya, ada baterai. Itu juga kayak menjadikan kita kalau tidur itu sangat berfungsi banget bermanfaat dalam kehidupan dan ternyata membantu juga dalam kita. Dan untuk pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan karena kita bisa selain kita mengetahui ilmu, menambah ilmu, tugas, kita juga memberi kayak semangat dengan main game itu juga Untuk mempelajari tentang nanoteknologi saya juga baru tahu kalau yang itu menggunakan nanopartikel seperti itu. Saya jadi lebih punya gambaran, ya nggak? Oh ternyata sebenarnya di dunia nyata itu ada, cuman memang belum dikembangkan secara optimal. Silahkan tuliskan refleksi melalui pajak ya. Silahkan diberi rating untuk belajar hari ini, atau mungkin ada kritik dan saran, besok pengen ada games lagi tapi gamesnya yang berbeda, misalnya gitu. Silahkan dituliskan melalui Padlet. Silahkan dituliskan saja. Itu menjadi salah satu bahan untuk ibu mengevaluasi pembelajaran selanjutnya. Untuk agenda kita selanjutnya, kita kan sudah belajar nanoteknologi ya, jadi bab ini sudah selesai. Untuk agenda pembelajaran selanjutnya itu kalian mereview ya, mereview tentang pembelajaran yang kemarin satu bab ini. Jadi tentang struktur atom, kemudian tentang nanoteknologinya juga. Kemudian nanti ada persiapan untuk kalian itu melaksanakan assessment berupa literasi. Literasi itu nanti melalui bacaan kalian menganalisis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang kita pelajari hari ini? Jika belum ada pertanyaan, mungkin bisa Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk seluruh kerjasamanya kita hari ini dalam proses diskusi, gitu ya. Keaktifan kalian, kemudian keaktifan kalian dalam mengerjakan pertanyaan atau menuliskan jawaban pertanyaan di LKPD maupun ketika dipaparkan. Jadi tadi kita awali dengan berdoa ya. Jadi sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Mas Yusuf bisa menutup dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sudah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Tetap semangat untuk belajar kimia ya. Karena ternyata kimia itu sangat dekat dengan kehidupan. Dan sebenarnya kita semua menggunakan, cuman kita tidak menyadari itu ya. Karena itulah kita harus tetap bersyukur dan tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.